Selamat datang di webinar kali ini, yaitu kewajiban geoteknik pada tambang nikel laterite. Recording in progress. Jadi, selamat sore. Webinar kali ini berjudul kewajiban geoteknik pada tambang nikel laterite. Perkenalkan, saya Putri Yolanda yang akan memandu jalannya webinar ini. Terima kasih juga sudah bergabung, dan sambil nungguin peserta lainnya, mungkin Bapak Ibu bisa tuliskan nama serta asal dari Bapak Ibu berada sekarang di kolom komentar. Kita sambil lihat ya. Ayo, dari mana aja nih Bapak Ibu? Oke, ada yang dari Sulawesi Tenggara, lumayan jauh juga ya. Ada lagi yang dari Sumatera atau Jawa mungkin. Halo semuanya. Absen dulu. Oke, mungkin selanjutnya bisa kita lanjutin juga kali ya. Silakan next slide-nya. Ya, jadi untuk webinar kali ini rules-nya ada beberapa yang bisa kita tentunya patuhi. Yang pertama itu peserta dipersilakan untuk menyalakan kamera atau on cam dan dapat menggunakan background yang telah ditentukan selama training. Yang di transfer bisa yang udah kita kirim melalui email atau reminder sebelumnya. Lalu peserta juga dapat mengajukan pertanyaan setelah materi selesai disampaikan, atau juga dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Lalu peserta yang tidak dapat mengikuti training tidak usah khawatir, karena secara keseluruhan materi akan kami rekam, dan mungkin nanti ada terms and condition-nya untuk mendapatkan recording-nya gitu. Selanjutnya kita juga ada inform ke teman-teman nih, ada online training di bulan Maret ini. Itu ada from mapping to drilling for developing gold project. Lalu ada manajemen risiko geoteknik tambang terbuka batu bara. Lalu karakteristik massa batuan dan tanah, 2 material dalam 1 lereng. Mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk on trainingnya. Dan selanjutnya ini ada offline training yang diadakan di Bandung. Yang pertama itu ada comprehensive investigation dan analysis for rock slope stabilization, di mana itu diselenggarakan di 24 sampai 25 April 2025. Lalu ada strategic cost budgeting and mineral mining operations di Bandung juga di tanggal 26 sampai 27 April 2025. Dan tentunya untuk free webinar itu yang kita sedang lakukan sekarang, yaitu kewajiban geoteknik pada tambang nikel laterite. Dan jangan lupa teman-teman yang mana tahu tertarik dengan sertifikasi, mengambil sertifikasi, ini kita juga bakal mengadakan sertifikasi di bulan April, dan lokasinya itu di Bali. Itu ada ahli estimasi cadangan mineral batu bara, ahli pelaporan hasil kegiatan eksplorasi terperinci mineral atau batu bara, lalu ada ahli pemodelan dan estimasi sumber daya mineral batu bara, pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan teknik tambang mineral dan batu bara,
lalu ada perencanaan kegiatan geoteknik tambang mineral dan batu bara, pelaksanaan reklamasi pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, perencanaan reklamasi pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, dan perencanaan operasional tambang terbuka jangka pendek. Dan yang terakhir ada perencanaan operasional tambang terbuka jangka panjang. Begitu untuk list sertifikasi yang akan ada di April dan lokasinya di Bali. Oke, untuk trainer hari ini yaitu Mas Gilang Firmanda, beliau adalah seorang competent person geoteknik tambang dengan formal certification workshopnya. Antara lain itu adalah Geotechnical Modeling, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand. Lalu ada Water and Mine Operations and Slope Stability di University of Arizona. Lalu Slope Performance, University of Arizona Tunneling di Melbourne, India. Selanjutnya ada di Geo Studio for Geotechnical Modeling, GeoSlope di Kanada, lalu Geological Modeling with Leapfrog Geo, Sequent, Perth, Australia, Tunneling and Rock Slope Engineering di India, lalu Rock Slope Stability Analysis, Integrating Shape Matrix X with Rock Science Slope Stability Software. Oke. Mungkin bisa dilihat juga achievement-nya beberapa itu beliau telah memanage 32 geotechnical dan hydrogeological projects, lalu memfasilitasi 213 training sejak 2017, lalu beliau juga sharing knowledge hampir ke 4.000 individual dari berbagai macam webinar dan online training, public training, serta in-house sejak 2017. Begitu. Mungkin untuk teman-teman kita ada gift juga, tapi bakal kita reveal di akhir acara, akhir training, yaitu gift-nya itu ada mendapatkan potongan sebesar 125.000 untuk pendaftaran semua online training yang ada di Litologi atau Lenosa, dan mendapatkan potongan 50% untuk pembelian buku praktikal kajian lereng tambang. Nah, jangan lupa untuk nonton, untuk stay sampai akhir, karena kita bakal reveal kode vouchernya. Gitu. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa masuk ke materi saja. Gimana, Pak Gilang? Udah ready untuk materinya? Alhamdulillah sudah. Oke, silahkan Mas Gilang untuk memulai materinya. Ya, suara gue kedengeran ya? Ya, kedengaran, Mas. Oke, saya izin share screen. Kasih share screen mungkin ya. Apakah sudah bisa, Pak? Boleh dicek lagi. Ya, apa sudah kelihatan screen saya? Sudah, belum? Sudah ya? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang buka puasa, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam webinar kita terkait kewajiban geoteknik tambang pada nikel laterit. Nah, dalam mungkin durasi sekitar 40-an menit ke depan, kita akan membahas terkait geoteknik nih, implementasinya pada tambang niklaterit, di mana kita tahu bahwa pada dasarnya tambang niklaterit mungkin bisa dibilang salah satu komoditas yang tidak terlalu signifikan dalam mengimplementasikan geoteknik dibandingkan dengan komoditas seperti batu bara ataupun emas atau ore mining ya. Gitu. Nah, mungkin supaya
enak, bagian dari presentasi ini saya bagi menjadi 5. Yang pertama kita akan membahas terkait tambang nikel laterit itu benar nggak sih bahwa dia itu nggak butuh yang namanya geoteknik. Bagian kedua kita akan bahas terkait kenapa banyak tambang nikel laterit di Indonesia khususnya itu belum mengimplementasikan geoteknik tersebut. Bagian tiga kita akan membahas terkait karakteristik geoteknik tambangnya. Bagian keempat kita akan membahas tantangan geoteknik di tambang nikel laterit. Dan bagian kelima, bagaimana seharusnya geoteknik diterapkan di tambang nikel laterit. Nah, jadi semoga dengan penjabaran 5 bagian ini, teman-teman bisa lihat bahwa pada dasarnya di bagian akhir-akhir nanti itu merupakan materi-materi yang tidak kalah pentingnya dengan bagian awalnya, sehingga saya harap nanti teman-teman bisa stay terus ya sampai akhir, dan monggo siapin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pengen teman-teman diskusikan, dan insya Allah kalau misalnya waktunya cukup, kita akan jawab semua pertanyaan yang ada di sini. Oke, kalau sudah kita akan langsung mulai ke materinya, ke bagian pertama, tapi sebelumnya saya mungkin izin matiin kamera biar lebih ini sinyalnya, streamingnya. Iya, yang penting suara saya kedengeran ya. Ya, kita akan masuk ke bagian pertama, bahwa banyak anggapan tambang nikel laterit itu nggak butuh geoteknik. Nah, karena kita tahu ya bahwa banyak sekali yang menyampaikan pertanyaan, bahkan pertanyaan itu kadang bukan datang dari orang-orang ownernya atau bahkan manajerialnya, tapi bahkan dari engineer sekalipun. Kadang nanya, ya bukannya tambang nikel laterit itu dangkal ya? Ngapain lagi butuh geoteknik segala? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering saya temukan apabila saya datang ke klien untuk nawarin suatu program misalnya. Baik itu project, baik itu training, ataupun software. Ya, pertanyaan ini terlihat masuk akal, tapi sebenarnya sangat menyesatkan ya teman-teman ya. Karena kenyataannya justru tambang-tambang nikel laterit itu menyimpan potensi resiko geoteknik yang sangat tinggi. Dan sayangnya itu sering diabaikan. Data dan studi kasus di lapangan itu membuktiin loh bahwa pada dasarnya pendekatan geoteknik di tambang nikel itu masih belum dianggap penting, apalagi di Indonesia ya. Dan desain lerengnya itu masih dibuat berdasarkan asumsi, bukan dari data-data yang tervalidasi. Padahal karakteristik materialnya itu lebih kompleks kalau kita bandingkan dengan tambang emas sekalipun. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 studi kasus nyata yang terjadi di Indonesia dalam 1-2 tahun terakhir. Dan ini bukan ilustrasi, ini fakta yang terjadi di lapangan ya. Yang pertama ada di PT Wajah Inti Lestari atau WIL ya, di Kolaka, Sulawesi Tenggara, di mana seorang petugas keamanan itu ketimbun longsor saat lagi patroli. 1 nyawa hilang karena nggak adanya mitigasi atau sistem peringatan dini di situ. Yang kedua ada dari PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI, lokasinya di Morowali Utara ya, di mana seorang pekerja itu terseret sama material longsoran dan jatuh ke laut. Akhirnya operasi SAR pun juga harus dilakukan, dan ini jadi bukti bahwa longsor itu bisa datang dari arah dan waktu yang memang nggak terduga sama sekali. Dan ketiga, dari PT Cerindo ya, Cerindo Geraha Utama, lokasinya kurang lebih sama kayak yang lainnya di Kolaka, di mana longsor itu terjadi di area sekitaran drainasenya, jadi bukan pit utamanya, tapi tetap aja longsoran tersebut akhirnya menyebabkan genangan besar dan gangguan operasional. Jadi jangan salah, yang namanya longsor itu nggak hanya menyerang pit tambangnya doang atau lereng pitnya doang. Bisa aja terjadi di tanggul, di timbunan, bahkan sistem pendukung seperti jalan hauling misalnya. Apalagi buat teman-teman yang jalan haulingnya itu ngekat bedrocknya. Wah, itu pasti ketemu struktur geologinya cukup gila-gilaan, dan itu berdampak pada mekanisme longsoran yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan yang di pitnya malah. Nah, kalau misalnya kita jabarkan, ini adalah beberapa jenis kegagalan geoteknik yang bisa terjadi di tambang nikel laterit ya. Mulai dari longsoran lereng tambang terbuka, penurunan atau amblasnya tanah timbunan,
banjir pada area tambang, erosi lereng, maupun keruntuhan fasilitas tambang seperti tanggul, timbunan, ataupun TSF. Semua jenis ini itu bisa berdampak sangat besar banget pada keselamatan dan keberlangsungan tambang. Dan kalau misalnya teman-teman tahu ya, ternyata lebih loh dari 50% insiden di tambang itu berkaitan dengan yang namanya masalah geoteknik. Tapi seringkali nggak kita sadari bahwa akar masalahnya itu berasal dari situ, dari geoteknik itu, gitu. Nah, kemudian apa aja sih komponen tambang yang bisa berdampak saat geoteknik itu nggak kita urus dengan benar? Yang pertama jelas adalah nyawa manusia. Ini resiko tertinggi dan paling nggak tergantikan. Yang kedua adalah sarana dan prasarana tambang, ya termasuk jalan tambang atau jalan hauling, main hauling road lah MHR, kemudian tanggul, sistem drainase itu bisa hancur dan tentunya bisa berdampak terhadap operasional tambang kita. Itu yang ketiga, operasional pertambangan. Produksi bisa terhenti berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Yang keempat adalah cadangan tertimbun, di mana aksesnya terhadap ore itu bisa tertutup oleh material longsoran, dan terakhir adalah dampak terhadap lingkungan, di mana longsoran itu bisa mencemari air, menimbulkan konflik dengan masyarakat, ya, dan juga mencemari lingkungan lain-lainnya. Jadi intinya, kalau geoteknik itu kita abaikan, seluruh ekosistem tambang itu nanti akan terdampak. Dan ketika hal ini terjadi, biaya perbaikannya, percayalah, biaya perbaikannya dan juga biaya sanksinya dari regulator itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan pencegahannya. Jadi saya ingin ajak kita semua untuk berpikir ulang nih. Bener nggak sih kalau tambang nikel laterit itu nggak butuh geotek? Kalau misalnya kita berpikir bahwa tambang teman-teman itu aman karena nggak terlalu dalam, maka sebaiknya kita coba tanyakan ulang lagi. Karena faktanya banyak loh terjadi longsoran yang justru terjadi di tambang-tambang yang dangkal. Karena pendekatan geoteknya juga dangkal juga gitu kan. Dan kalau misalnya perusahaan teman-teman masih belum mulai untuk memperhatikan aspek ini, pertanyaannya bukan lagi apakah akan longsor, tapi kapan akan longsor. Jadi itulah kenapa webinar ini kami bikin, dan webinar ini penting karena kita nggak sedang bicarakan terkait teori saja, tapi juga tentang keputusan nyata yang nanti akan menyelamatkan tambang teman-teman dari kerugian besar. Pada dasarnya tambang nikel laterit betul hanya mungkin kedalamannya 15 meter, 20 meter, mungkin beberapa ada yang mencapai 30 meteran, tapi se-15-15 meternya, kalau menimbun orang juga ya bisa membuat nyawa manusia hilang juga gitu kan. Jadi jangan anggap sepele bahwa perbandingannya adalah dengan tambang emas yang sampai ratusan meter. Ya jangan, kecuali teman-teman cuma ngegalinya 50 cm atau 1 meter. Kalau longsor kena orang mungkin masih hanya luka-luka ringan. Tapi kalau sudah lebih dari 3 meter, ya itu pasti akan punya potensi yang cukup besar terhadap melukai manusia atau bahkan menghilangkan nyawa manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan penting. Kenapa geoteknik itu belum menjadi praktik yang umum di tambang-tambang nikel laterit Indonesia? Padahal insiden demi insiden itu sudah sering terjadi, kerugian juga udah berkali-kali kita alami. Jadi apa yang membuat kita masih belum bergerak cepat dalam hal ini? Ada 3 hal yang saya rangkum alasan kenapa atau faktor kenapa geoteknik itu belum terlalu diimplementasikan dengan baik ya di nikel laterit. Yang pertama adalah anggapan yang cukup umum ya bahwa tambang nikel laterit itu kan relatif dangkal ya. Jadi banyak perusahaan yang anggap bahwa wah stabilitas itu bukan isu besar lah karena kan kita gali cuma 10 meter, 15 meter, 20 meter baru dibagi dengan bench lagi jadi per bench sekian meter. Jadi mungkin resikonya rendah. Itu anggapan pertama. Tapi faktanya justru karena dia berada di zona pelapukan, material di tambang nikel laterit itu sangat heterogen banget. Dan dengan sifat mekanik yang sangat bervariasi secara lateral maupun vertikal. Karena kan kita bicara terkait zona pelapukan ya, sehingga ada profiling di situ. Dan profilingnya ini menyebabkan materialnya sangat heterogen. Kita nggak bisa bicara kayak batu bara yang satu lapisan batu pasir,
kita ngambil 1-2 sampel saja sudah bisa mengkarakteristik satu lapisan tersebut, kemudian di bawahnya ada lapisan lain, masing-masing lapisan bisa kita karakteristik, bisa kita ukur deep dan strike-nya, ketebalannya berapa. Kalau di Nicklatris nggak bisa. Kita bicara profil heterogen, batas-batasnya itu irregular semua, dan bahkan nilai kekuatannya antara satu profil dengan profil lain pun bahkan satu profil yang sama bisa berbeda-beda. Ya, dan jangan lupa juga bahwa tambang nikel itu juga sering berada di wilayah dengan kondisi hidrogeologi yang cukup dinamis. Jadi perubahan muka air tanah bisa sangat cepat dan sistem drainase bisa sangat sensitif. Jadi jangan anggapan bahwa tambang ini aman itu hanya karena kedalamannya terbatas. Itu justru yang bikin kita kehilangan kewaspadaan karena kita menganggap bahwa ini aman, jadi kita nggak waspada gitu. Sekalinya terjadi, kita tidak siap dengan segala macam hal atau siap dengan manajemen geoteknya, maka dampaknya bisa langsung ke dampak yang paling utama, yaitu kehilangan nyawa manusia. Yang kedua adalah terkait regulasi. Ya, kita tahu bahwa Kepmen 1827K tahun 2018 itu sudah mengatur dengan rinci tentang desain lereng tambang, termasuk kebutuhan investigasi geoteknik maupun validasi parameternya. Tapi kembali lagi, sayangnya implementasinya masih sangat minim ya di sektor nikel, terutama jika dibandingkan dengan sektor batubara ataupun emas. Selanjutnya adalah banyak perusahaan itu hanya melakukan investigasi geoteknik hanya sebagai syarat dokumen doang. Artinya ya laporan ada, tapi tidak benar-benar dijadikan dasar untuk mendesain lereng. Atau bahkan tidak digunakan sama sekali saat tambang tersebut berjalan. Ya kalau seperti ini sih ya sebenarnya teman-teman pasti sudah tahu bahwa regulasinya ada gitu kan, tapi ternyata belum menjadi budaya yang diterapkan dalam perusahaan tambangnya teman-teman. Faktor ketiga atau faktor terakhir adalah masalah yang cukup klasik ya, yaitu keterbatasan SDM dan juga tools geoteknik yang dimiliki. Jadi saya melihat masih banyak tambang yang nggak punya tenaga geoteknik khusus, dan biasanya peran ini ditangani oleh engineer yang pada dasarnya punya job desk secara umum atau maintain atau bahkan geologis, atau bahkan tim operasional yang tidak memiliki latar belakang geoteknik sama sekali. Hal lain yang sering terjadi juga adalah minimnya penggunaan software ya, software baik dengan metode limit equilibrium ataupun finite element, baik itu slide, RS2 ya, serta absennya sistem pemantauan geoteknik, jadi nggak ada sistem pemantauan atau monitoring sama sekali, at least minimal kayak piezometer atau mungkin inclinometer atau bahkan inspeksi secara visual atau megaskopis pun juga bisa dibilang tidak ada di hampir semua perusahaan tambang di laterit yang saya pernah datangi misalnya. Dan desain lerengnya pun juga terkadang akhirnya hanya berdasarkan pengalaman dan juga feeling, tanpa adanya validasi teknis yang mumpuni. Dan kalau misalnya kondisi lapangan berubah, desain yang nggak kita update, padahal parameternya sudah berubah total, nah itu yang berbahaya. Dimana pada dasarnya pelaksanaan geoteknik itu harus siap dengan dinamika perubahan desain lereng tambang sesuai dengan tingkat perubahan atau degradasi dari material yang kita gali. Apalagi kita bicara nikel proses pelapukannya tinggi. Sehingga sekarang terekspos dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan tambang-tambang lain, tingkat pelapukannya akan lebih drastis lagi. Sehingga harus ada sistem inspeksi yang lebih mumpuni day-to-day-nya, maupun sistem updating atau dynamic dari desain lerengnya. Nah, hasil akhirnya sendiri bisa kita lihat sendiri. Pada dasarnya, longsoran yang sebenarnya bisa kita cegah, akhirnya tetap terjadi. Bukan karena kita nggak mampu cegah, bukan, tapi karena kita masih belum membuat geoteknik itu sebagai sebuah prioritas. Dan setiap kali kita menunda, kita sedang membuka peluang untuk insiden yang berikutnya sebenarnya. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa satu kejadian longsor aja itu bisa memakan korban jiwa, menghentikan produksi, dan merusak reputasi perusahaan secara total. Jadi pertanyaannya, apakah kita masih mau nunggu sampai kejadian itu menimpa tambang kita, baru kita mulai serius dengan geotek, ya? Karena ada beberapa perusahaan seperti itu. Ada banyak, nggak usah nikel laterit lah, banyak perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang besar
itu menunggu kejadian dulu baru akhirnya mereka bikin dedicated geotechnical system di dalam perusahaannya. Nah, kalau misalnya kita mulai sekarang akan lebih bagus tentunya karena kita masih bisa mencegah semuanya dan masih bisa mengendalikan. Dan yang paling penting harus diingat bahwa tambang yang sukses itu bukan hanya yang bisa produksi besar doang ya, tapi juga yang bisa memastikan bahwa setiap ton produksi itu berjalan dengan aman dan berkelanjutan. Nah, di bagian ketiga kita akan mulai masuk terkait pembahasan karakteristik geoteknik tambang nikel laterit. Jadi apa aja karakteristik geoteknik tambang pada nikel laterit? Karena tadi kita sudah bahas bagian 1 dan bagian 2 ya. Jadi setelah kita tahu bahwa pada dasarnya banyak tambang di nikel yang belum mengimplementasikan geoteknik dengan benar, sekarang saatnya kita bahas sebenarnya sekompleks apa sih karakteristik geoteknik di tambang nikel laterit. Ini penting karena tanpa memahami karakteristik material yang kita gali nanti, ya mustahil kita bisa mendesain lereng aman dan efisien. Oke, kita mulai dari hal yang paling mendasar, di mana di tambang nikel laterit itu materialnya sangat heterogen, ya, dan sulit untuk diklasifikasikan dengan metode-metode standar yang kita tahu. Banyak banget yang mungkin masih coba untuk menggunakan sistem klasifikasi batuan kayak RMR ataupun sistem klasifikasi tanah ya menggunakan UCS, tapi faktanya material di tambang nikel laterit itu dia kan berada di zona transisi ya. Jadi bukan tanah sepenuhnya, bukan juga batuan sepenuhnya. Ada kondisi khususnya di area saprolit yang mix antara keduanya, baik tanah maupun batuan. Saprolit, residual soil, rock itu semuanya punya sifat mekanik yang berubah-ubah tergantung derajat pelapukannya. Dan juga tergantung gara-gara karena ada airnya ataupun karena kedalamannya. Jadi kalau misalnya kita masih menggunakan pendekatan yang klasik, ya kayak RMR atau RQD, USCS, itu bisa dipastikan hasil klasifikasinya tidak representatif. Dan ini akan membuat parameter geoteknik yang kita pakai bisa jadi keliru. Itu. Kemudian material saprolit dan residual soil itu juga mengalami peningkatan porositas, penurunan kohesi, dan pelemahan ikatan dari partikelnya karena kohesinya turun ya. Dan ini jelas akan membuat lereng kita jadi lebih rentan longsor. Nah, transisi antara si trace rock dan si saprolitnya maupun residual soilnya ini biasanya akan nyiptain yang namanya bidang lemah alami antara masing-masing transisi ini ya, dan ini biasanya bisa menjadi yang namanya jalur longsorannya. Apalagi kalau misalnya ada yang namanya peningkatan muka air tanah atau MAT di zona pelapukannya. Nah, tekanan air tanah ini atau tekanan air pore yang meningkat ini itu akan membuat nilai kekuatan kita atau shear strength kita akan turun sehingga potensi longsoran kita jadi semakin tinggi. Atau kalau bahasa kerennya kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya suction strength. Nah, mungkin itu terlalu detail lah, tapi intinya itu salah satu hal yang membuat sering terjadinya longsor di tambang nikel laterit. Jadi pada dasarnya tanpa pemahaman terkait regolith profile yang baik, desain lereng kita akan dibuat dengan asumsi yang salah dan itu cukup berbahaya tentunya ya. Kemudian masuk ke aspek berikutnya yaitu hidrogeologi tambang. Itu dibandingkan dengan tambang-tambang komoditas lain, hidrogeologi tambang di nikel laterit itu terbilang lebih kompleks dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena materialnya sendiri kan memang permeable ya. Tapi kadang di dalamnya itu sering terdapat zona penghalang atau semacam barrier ya, yang bikin aliran airnya jadi nggak merata. Jadi infiltrasinya tinggi, tapi airnya bisa bertahan dan menciptakan tekanan-tekanan pori secara lokal. Karena kembali lagi, dia profil papukan, sehingga kepadatannya pun juga tidak merata dalam satu profil yang sama. Ya, density juga nggak berbeda-beda, sehingga menyebabkan meskipun permeabilitasnya besar, kadang di satu-satu spot ada permeabilitasnya tiba-tiba mengecil, tiba-tiba membesar lagi, dan ini menyebabkan terbentuknya tekanan air pori yang tinggi secara lokal. Dan ini bisa berbahaya karena bisa menciptakan semacam weak zone di area tersebut dan akhirnya berdampak terhadap longsoran. Nah, disinilah letak tantangannya. Karena sistem aliran air permukaannya itu nggak seragam dan terbilang cukup sulit diprediksi,
Sehingga banyak tambang itu yang nggak memperkirakan hal-hal seperti ini. Dan akhirnya mengalami rembesan atau soil piping, dan akhirnya memicu yang namanya terjadi longsoran. Seperti itu. Nah, eh, muka air tanah sendiri ya, atau si MAT-nya sendiri di tambang nikel ini juga berubahnya sangat cepat banget. Bahkan dalam radius beberapa meter itu bisa berubah-berubah. Dan gradien piezometriknya pun juga, seperti yang teman-teman lihat ya, cukup curam. Bahkan sangat curam hitungannya. Kembali lagi, dikarenakan perbedaan permeabilitas yang cukup signifikan pada beberapa zona. Nah, fluktuasi dari tekanan air pori ini itu bisa melemahkan lereng kita secara progresif loh. Ya, kalau misalnya kita ketemu yang namanya turbulent water ya, atau aquifer gantung, atau unsaturated zone yang berbentuk semacam kondisi transient, jadi dia dengan mudahnya fluktuasi air tanahnya. Dan ini tentunya akan menyebabkan yang namanya soil piping. Apalagi di area-area yang residual soilnya kan polusinya relatif rendah, density juga mungkin rendah, kemudian kepadatannya rendah, sehingga bisa berpotensi terjadi soil piping, rembesan terbentuk tiba-tiba, bahkan bisa menyebabkan terjadinya longsoran tanpa adanya peringatan apapun. Jadi satu hal yang sering diabaikan dalam hal ini adalah, ya kembali lagi, desain lereng di tambang nikel laterit itu sering dibuat dengan hanya asumsi bahwa kondisi airnya statis. Padahal di tambang nikel, airnya itu atau air tanahnya itu kondisinya dinamis. Atau bisa dibilang transient kalau teman-teman mempelajari hidrogeologi. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan steady state doang. Mungkin harus menggunakan transient model di dalam pemodelan air tanah di nikel laterit. Jadi kalau misalnya kita abaikan ini, ya kita sedang mendesain untuk kondisi yang nggak pernah terjadi di lapangan. Sedangkan di lapangan, tambang nikel laterit kondisinya selalu transient, fluktuasinya sangat tinggi. Jadi apa kesimpulan dari bagian ini? Kesimpulannya adalah karakteristik tambang nikel laterit itu sangat unik dan kompleks. Materialnya lemah karena profil pelapukan, dan heterogen karena profil pelapukan juga. Kemudian pelapukan juga terus berlangsung, dan sistem air tanah juga sangat aktif, dan bidang lemah tersembunyi itu berada di mana-mana. Jika semua ini nggak dipahami dengan baik, atau tidak dimodelkan, atau tidak dimasukkan ke dalam desain, maka kita hanya membuat sebuah desain yang berdasarkan ya asumsi, atau berdasarkan ya cap-cip aja nih, berdasarkan keberuntungan aja bisa jadi. Dan teman-teman perlu ingat bahwa yang namanya di dalam tambang, ya kita nggak bisa berjudi ya dalam tambang ya, karena taruhannya bukan cuma produksi nih, tapi juga keselamatan. Kalau kita cuma condong ke produksi doang, ya kita berarti mengkat yang namanya keselamatan tambang di situ. Kalau kita hanya condong ke keselamatan, ya kita ngekat terkait produksi, nggak bisa juga. Jadi harus seimbang antara produksi dan juga safety-nya. Jadi kalau kita bisa lebih memahami, bisa lebih awal kita pahami hal seperti ini, maka kita bisa lebih baik lagi dalam mencegah longsoran, menjaga stabilitas lereng, ngebuat tambang kita jadi lebih efisien. Tapi kalau misalnya kita abaikan, ya tambang kita bisa jadi akan jadi kasus berikutnya di dalam berita-berita yang seperti tadi saya sampaikan juga. Gitu. Nah, kita akan masuk ke bagian keempat terkait tantangan geoteknik di tambang nikel laterit. Kalau tadi kita sudah bahas bagaimana karakteristik tambang nikel laterit yang memang sangat unik dan menantang ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang tidak kalah pentingnya juga nih, yaitu apa aja sih tantangan nyata yang sering terjadi di lapangan ketika kita berbicara soal geoteknik di tambang nikel laterit. Dan di bagian ini kita nanti akan bahas beberapa titik-titik paling krusial ya, karena pada dasarnya tantangannya banyak banget, cuman kalau saya keluarkan semua nggak akan cukup waktunya, karena ini memang sedikit materi dari training geoteknik tambang yang biasa saya bawakan secara komersial ke perusahaan-perusahaan tambang nikel laterit juga. Jadi paling di sini kita akan bahas beberapa titik-titik krusialnya secara singkat aja, mulai dari yang namanya relic join, kalau lo pernah dengar relic join ya, kemudian bagaimana kesalahan dalam klasifikasi material, kemudian pengaruh dari core stone, sistem drainase, sampai nanti kita coba bahas terkait efek pelapukan yang sering diabaikan. Nah, apa aja sih tantangan dalam tambang nikel laterit? Ya, macam-macam ya tadi ya, udah
Yang pertama adalah tidak adanya pemetaan dan validasi relic join, yaitu sebuah struktur lama yang udah lemah tapi tetap menjadi bidang lemah utamanya. Yang kedua adalah kesalahan klasifikasi material, di mana kita bisa overestimate atau underestimate dalam penentuan parameter geoteknya. Yang ketiga adalah pengaruh core stone terhadap shear strength, ya, di mana kita kalau misalnya nggak ada melakukan analisis yang benar, desain lereng kita bisa terlalu agresif atau tidak efisien. Keempat adalah sistem drainase yang salah, di mana aliran air yang nggak terkontrol bisa menyebabkan yang namanya soil piping dan juga pergerakan lereng tanpa peringatan. Dan yang kelima adalah efek pelapukan yang diabaikan, di mana shear strength itu bisa berubah drastis seiring waktu, namun seringnya tidak kita pertimbangkan dalam desain lereng kita. Ya, kita bahas terkait tantangan pertama, yaitu tidak adanya pemetaan dan validasi terhadap relic join. Nah, relic join ini adalah struktur lama yang sudah melemah. Jadi ini bidang diskontinuitas atau struktur geologi yang ada dari bedrock, ya, tapi akhirnya ikut mengalami pelapukan, sehingga dia udah melemah tapi nggak aktif sebagai bidang lemah dalam lereng. Dan seringkali ini tidak dipetakan dalam investigasi geoteknik. Nah, problemnya, struktur ini itu tetap punya kontrol besar terhadap kestabilan lereng, dan karena dia sudah mengalami pelapukan, ya, jadi bidang ini tuh jadi lebih halus. Jadi kalau teman-teman familiar dengan yang namanya roughness dari struktur geologi atau bidang diskontinuitas, kita kenal dengan yang namanya rough, smooth, slick and slided. Nah, pelapukan itu mengakibatkan bidang diskontinuitas kita ini atau relic join ini yang tadinya rough itu jadi slick and slided, ya, jadi slick and slided, sehingga itulah yang menyebabkan si bidang ini akhirnya jadi sangat licin dan berbahaya, dan akhirnya jadi semacam bidang longsoran atau bidang lemahnya. Jadi kalau misalnya nggak kita petakan sejak awal, ya artinya kita sebenarnya sedang membiarkan bidang longsoran terbuka tanpa terkendali. Nah, karena relic join yang kita punya tadi, atau karena relic join ini kita miliki, relic join ini kan berdasarkan dari struktur geologi atau bidang diskontinuitas dari bedrocknya. Artinya kan walaupun visualisasinya sudah relatif menghilang karena proses pelapukan, kemudian surface-nya yang tadinya rough jadi slick and slided atau jadi sangat amat sangat halus, tapi yang namanya orientasinya itu nggak hilang. Jadi orientasi dia nggak hilang. Jadi kalau misalnya dia modelnya begini, ya tetap begini juga. Hanya saja visualnya udah nggak nampak, dan roughness-nya juga sudah sangat-sangat amat halus atau jadi slick and slided. Nah, jadi relic join ini akan memiliki orientasi yang tidak akan hilang dan tetap berfungsi sebagai bidang gesernya. Maka itu properti material yang kita analisis itu juga harus kita sesuaikan. Kita nggak bisa menganggap bahwa material kita ini sifatnya isotropik. Isotropik itu artinya dalam satu material hanya memiliki satu nilai properti, satu kohesi, satu sudut geser dalam, nggak bisa. Karena dalam beberapa kasus, lereng di tinggi latar itu bisa kelihatan kayak stabil dari luar, tapi ternyata di dalamnya itu sudah mengalami yang namanya penurunan kekuatan di bidang reliknya. Karena kalau misalnya kita hubungkan roughness dengan sudut geser dalam, kalau teman-teman pernah lihat klasifikasinya dari Barton Bandis, ya, itu kan rough itu, surface rough itu relatif diasumsikan memiliki sudut geser dalam sekitar 30-an derajat. Slick and slided itu kurang dari 10 derajat. Artinya dengan berubahnya rough ke slick and slided gara-gara pelapukan, artinya bidang lemah kita punya bidang lemah yang nilai sudut geser dalamnya itu kurang dari 10 derajat atau bahkan 5 derajat. Tentunya itu sangat amat lemah, dan itu akan berdampak terhadap terbentuknya bidang lemah atau weak zone yang tidak terdeteksi di surface dari lereng tambang kita. Nah, model geoteknik pun harus mempertimbangkan perhitungan ini dengan cara menggunakan anisotropik material atau anisotropik model, baik itu dalam pendekatan model 2 dimensi maupun 3D modeling. Wah, Mas, ini apakah software sekarang sudah bisa kok? Teman-teman mau pakai apa? Mau pakai Slope W, mau pakai slide, mau pakai slide tree, mau pakai Plaxis, mau pakai RS2, mau pakai apa lagi?
ya banyaklah macamnya. Itu rata-rata semuanya sudah mengakomodir fitur yang namanya anisotropic, di mana kita bisa menginput eh, lebih dari satu nilai properti material yang dipengaruhi oleh keberadaan deep dan deep direction dari bidang diskontinitas yang kita punya, termasuk mempertimbangkan dari surface roughness-nya. Itu sudah ada mereka di software tersebut. Dan tantangan berikutnya ya, masih di relic join. Jadi relic join ini tuh sangat amat sulit untuk terdeteksi di dalam pengeboran. Kenapa ya? Karena pelapukan. Jadi pelapukan ini menyebabkan bidang relik kita itu kayak menyatu dengan massa tanah atau sisa prolitnya. Dan ditambah lagi kadang relic join itu juga diisi sama clay seam nih, clay seam seperti ini, ya, atau black seams, di mana shear strength-nya atau kekuatannya itu bisa jauh lebih rendah dari material sekitarnya. Karena yang namanya clay seam itu kalau dalam kondisi yang fresh, itu artinya dia terbentuk di antara material yang resistensinya tinggi. Jadi kayak batuan-batuan keras, otomatis nilai kekuatannya tinggi, terus tiba-tiba ada retakan, dan retakan ini diisi sama clay seam. Clay-nya itu akan rendah. Jadi bayangkan ada material yang menyisip, nilai propertinya rendah dibanding dan berada di antara material yang kekuatannya tinggi. Ketika mengalami pelapukan, yang tadinya sudah rendah, tambah rendah lagi. Gitu. Jadi lebih rendah dibandingkan sekitarnya. Nah, jadi kenapa ini sulit dideteksi ya? Karena dia nggak terlihat di core pengeboran, jadi kadang terlewatkan. Dan akhirnya desain lereng kita pun juga dibangun tanpa mempertimbangkan adanya bidang lemah tersebut. Itulah kenapa yang namanya inspeksi visual, pemetaan permukaan, maupun data-data drone itu sangat penting untuk mengidentifikasi zona-zona kritis ini. Karena pada dasarnya kalau misalnya udah kalau ada yang nanya, Mas kan udah lapuk nggak kelihatan katanya, terus gimana dong caranya saya tahu bahwa di sini ada. Nah, jawaban pertama adalah pasti ada. Kemudian bagaimana cara mengambil data deep dan deep direction-nya. Dari galian terkadang masih bisa dilihat, atau teman-teman cari bedrock-nya, baik di tempat menggalinya atau di lokasi lain yang tersingkap bedrock-nya, hitung orientasi dari bidang diskontinuitasnya atau rekahannya, itu relatif akan sama dengan yang terbentuk di dalam tambangnya teman-teman. Seperti itu. Ya, ada lagi lebih advance lah nanti. Ya, tantangan lainnya adalah terkait masalah kesalahan dalam mengklasifikasikan material ya. Di mana material di tambang nikel itu kan nggak semuanya cocok kita klasifikasikan dengan RMR, RFID, GSI, atau bahkan USCS. Kenapa? Ya karena materialnya berada di zona transisi semuanya. Jadi kalau kita memakai satu sistem, ya kita bisa jadi akan overestimate atau underestimate terhadap parameter geoteknik yang kita punya. Ujung-ujungnya adalah ya desain lereng kita jadinya terlalu curam, kemudian fail longsor, atau bahkan terlalu konservatif, sehingga tidak efisien untuk mendukung produksi. Solusinya gimana, Mas? Ya, solusinya adalah dengan pendekatan yang hybrid, di mana kita akan gabungkan klasifikasi batu dan tanah di masing-masing profilnya. Ya, jadi disesuaikan dengan zonasi materialnya. Jadi kita nggak bisa hanya menggunakan satu sistem. Mungkin di bagian atas kita bisa pakai USCS, bagian bawah ini kita bisa pakai RMR atau GSI, bagian bawah di bedrock kita sudah pakai UCS dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, yang juga sering terjadi di lapangan adalah desain lereng kita itu dibuat tanpa mempertimbangkan yang namanya efek pelapukan. Padahal seiring waktu, pelapukan itu menyebabkan penurunan kekuatan yang cukup signifikan, bukan cukup lagi tapi sangat signifikan. Kemudian porositas itu juga akan meningkat, rekan-rekahan juga bahkan bisa bertambah, dan kohesinya atau ikatan antar partikel itu jadi melemah. Ya kita mungkin teman-teman sering lah melakukan uji lab atau pengambilan sampel dan uji lab sehingga bisa punya parameter dari hasil uji awal misalnya. Tapi kalau kita nggak tahu bahwa nilai kohesi dan UCS itu bisa menurun drastis, bahkan setelah 6 bulan atau 1 tahun, ya artinya kita nanti akan punya desain yang nggak sesuai realitas. Bayangkan teman-teman melakukan pembuatan desain di tambang nikel laterite menggunakan data pengeboran dari 5 atau bahkan 10 tahun yang lalu. Wah, itu pasti sudah akan jauh berbeda tuh.
Jadi tambang nikel laterit itu jangan lupa bahwa inilah tambang yang secara aktif akan terus mengalami pelapukan. Dan kalau itu nggak masuk dalam perhitungan kita atau dalam pertimbangan kita, maka kita pada dasarnya sedang membuat sebuah desain di atas material yang terus berubah. Dan banyak ya literatur termasuk dari Hanchett tahun 2012 nih yang menunjukkan bagaimana pelapukan itu bisa menurunkan nilai UCS dan juga nilai shear strength dari material secara progresif. Dan inilah kondisi yang pada dasarnya kita hadapi kalau misalnya kita setiap hari berada di tambang nikel laterit. Jadi kalau misalnya rekan-rekan kecil atau micro crack itu nambah dan densitasnya menurun, maka daya dukung lereng pun juga akan turun secara perlahan. Dan kalau misalnya nggak kita barengin dengan monitoring, inspeksi, atau update desain secara berkala, maka potensi longsoran kita akan lebih tinggi dan bahkan akan sering muncul tiba-tiba. Nah, jadi semua tantangan yang tadi kita bahas tadi, yang relic join, klasifikasi material, drainase, pelapukan, itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Tapi tetap menjadi penyebab utama kegagalan karena kita pada dasarnya belum secara konsisten dalam mengelolanya. Di tambang emas atau batu bara mungkin juga masih belum konsisten, apalagi di tambang nikel laterit ya. Jadi tambang-tambang yang berhasil itu bukan yang menghindari tantangan, tapi yang mampu mengelola dan mampu mengelola tantangan tersebut dengan pendekatan geoteknik yang tepat. Pendekatan geoteknik yang tepat, pendekatan geoteknik yang rutin terus lakukan, dan berbasis data. Dan kembali lagi pertanyaannya, apakah tambang teman-teman itu sudah punya sistem dan tim yang bisa mengelola tantangan-tantangan ini secara aktif? Atau jangan-jangan teman-teman masih hanya mengandalkan asumsi dan feeling di lapangan? Nah, nggak boleh sering-sering banyak menggunakan feeling ya. Gitu. Ya, kita akan masuk ke bagian 5. Jadi, kita sudah membahas banyak hal hari ini ya, dari bagian 1, 2, 3, 4, dari mulai kejadian longsor, tantangan geoteknik, sampai karakteristik material tambang dan nikel lateritnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana sih seharusnya geoteknik kita terapkan dengan benar di lapangan. Karena kalau misalnya kita cuma nyadarin resikonya doang, tanpa tahu cara menerapkan atau memanage-nya, ya percuma juga gitu loh. Nah, yang pertama-tama tentunya kita harus paham bahwa ada beberapa standar dan regulasi yang sudah disiapkan untuk mendukung penerapan geoteknik di tambang di Indonesia. Yang paling utama tentunya pakai Kepman 1827K nomor 2018 ya. Kepman 1827K nomor 2018, di mana dia mengatur soal kriteria desain lereng tambang dan cukup lengkap, bukan cukup lengkap, sangat lengkap malah. Dan dokumen ini bukan opsional ya, jadi ini bukan sesuatu yang opsional, ini adalah sesuatu yang wajib dipenuhi. Gitu. Kemudian ada SKKNI Geoteknik Tambang ya, nomor 83 tahun 2021 yang menetapkan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh praktisi geoteknik di tambang. Jadi bukan hanya gelar atau pengalaman, tapi memang ada kerangka kompetensinya nih yang harus dikuasai. Dan tentu saja kita juga harus menggunakan metode-metode terbaik dalam perencanaan dan analisa kestabilan lerengnya. Baik menggunakan tools software yang basisnya limit equilibrium seperti slide, atau finite element seperti RS2, atau bahkan menggunakan metode-metode tambahan seperti metode probabilistik. Nah, slide 2, slide 3, RS2, RS3 itu bisa semua ya untuk analisa probabilistik ya. Jadi ini semua itu harus jadi fondasi dalam membangun sistem geoteknik tambang yang berkelanjutan. Nah, lalu bagaimana praktiknya? Apa aja langkah-langkah yang perlu kita lakukan nih untuk benar-benar bisa menerapkan geoteknik yang sesuai dengan standar? Nah, yang pertama tentunya adalah kita lakukan yang namanya investigasi geoteknik secara menyeluruh. Bukan hanya sekedar bor-bor dangkal dengan 2-3 sampling doang, melainkan ya lokasinya, kedalamannya, hingga pengambilan sampel harus kita rencanakan sesuai detailnya. Yang kedua adalah melakukan validasi dan verifikasi parameter. Jadi kalau teman-teman sudah ngambil datanya, jangan lupa buat divalidasi dan verifikasi ya.
jangan hanya punya data banyak kemudian dirata-ratain, enggak. Jadi kita nggak bisa hanya pakai data historis atau apa namanya parameter default doang, enggak. Kita harus ada pengujian laboratorium, koreksi dari hasil back analysis juga penting, dan pada dasarnya semuanya harus kita olah secara statistika. Nggak bisa hanya 100 data terus kita rata-ratakan gitu, nggak bisa. Karena kita harus melihat mana populasi utamanya, distribusi utamanya di mana, meannya berapa, inlet outletnya berapa, kuartilnya berapa, itu bisa lebih bagus lagi dalam fokus menemukan atau menentukan berapa sih nilai parameter geoteknik yang kita gunakan. Berlaku untuk nilai kohesi, sudut geser dalam, unit weight, modulus Young, Poisson ratio, kemudian mungkin ketinggian muka air tanah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pastikan ada pemantauan muka air tanah secara aktif ya. Gunakan piezometer dan juga pastikan sistem drainase kita dirancang untuk merespon kondisi yang aktual. Bukan Masih hanya ngapa? musim kering, tapi juga harus mempertimbangkan asumsi musim Karpet hujan, bawah. peaknya berapa, musim Ya. lainnya berapa, dan Putar lain memang. sebagainya. Keempat adalah lakukan back analysis Hmm. dan pendekatan probabilistik. Terutama kalau misalnya Mana kita? udah terjadi longsoran atau deformasi atau bahkan perubahan Situ kondisi masa? lapangan. Karena dengan back analysis kita bisa memverifikasi Lauknya beli. nilai-nilai parameter kita Lauknya sudah beli. benar atau belum. Setelah sih. Yang kelima adalah dan ini paling krusial ya, lakukan inspeksi dan pemantauan yang rutin. Jadi ini harus jadi sebuah rutinitas, ya, bukan hanya dilakukan saat ada masalah. Jadi jangan tunggu longsor dulu baru bertindak. Jadi pada dasarnya geoteknik itu bukan proyek yang sekali jalan, enggak. Inilah proses yang dinamis dan harus terus-menerus direspon seperti itu. Nah, jadi sekarang ya saya ingin ngajak teman-teman semua berpikir secara jujur. Setelah tahu nih semua resiko dan cara penanganannya secara sederhana tadi, apakah tambang teman-teman sudah menerapkan geoteknik yang benar? Apakah pendekatannya masih berdasarkan pengalaman? Atau sudah mulai ada yang berbasis data nih? Kemudian apakah sistem pemantauan teman-teman itu ada dilakukan secara aktif dan terdokumentasi? Atau apakah keputusan desain itu selalu didukung dengan data teknis misalnya? Ya kalau misalnya masih belum, maka ya mulai sekarang ini waktunya untuk bertindak. Jangan tunggu tambangnya teman-teman itu jadi ya berita berikutnya untuk berita longsoran yang pada dasarnya bisa dicegah. Apalagi saat sekarang regulator ya, SDN, sektor tambang itu sudah mulai menggalakkan implementasi geoteknik di tambang-tambang nik laterit. Itu. Jadi inilah waktu yang pas banget untuk teman-teman mengimplementasikan geoteknik tambang di perusahaan tambang nik laterit teman-teman masing-masing. Nah, kabar baiknya, kalau misalnya teman-teman belum siap untuk menghadapi semua tantangan ini sendirian, ya kebetulan Lenusa itu siap ngebantu teman-teman maupun perusahaan teman-teman dalam mengimplementasikan yang namanya sistem geoteknik tambang yang tepat. Dan kita akan implementasikan sesuai regulasi dan tentunya juga berbasis data. Nah, Lenusa kebetulan kita punya beberapa service ya. Lenusa bisa ngebantu investigasi geoteknik maupun desain lereng dengan pendekatan teknis dan praktis. Lenusa juga menyediakan training profesional untuk meningkatin kompetensi tim geoteknik teman-teman. Dan Lenusa juga support untuk penggunaan software geoteknik ya. Jadi kita menjual software-software seperti Slide2, Slidey, RS2 ya, Matflow misalnya, dan tentunya termasuk pelatihan dan maupun instalasi. Jadi Lenusa nggak hanya hadir sebagai konsultan, tapi sebagai mitra pengembangan tambang teman-teman yang aman, efisien, maupun berkelanjutan. Dan ini adalah beberapa service kami juga, ya kita service utamanya adalah di Geotechnical and Hydrogeological Mining Service, di mana kita menyediakan jasa-jasa seperti third party review, back analysis, kemudian study terhadap open pit dan dam stability, desain 2 dimensi ataupun 3 dimensi untuk lereng tambang teman-teman. Kemudian kita juga ada pit optimization dari studi geotekniknya. Kita juga nyediain jasa untuk underground mining dan juga geotechnical assessment buat timbunan, tailing dam ataupun tanggul.
Untuk hidrogeologi sama hidrologi juga kita lengkap. Kita bisa pumping test, kita bisa identifikasi aquifer, pemodelan air tanah, geolistrik juga. Dan kalau misalnya dibutuhkan rock mass scanning, kita juga siap dengan tools-toolsnya. Jadi kita bisa ngebantu teman-teman misalnya men-scan MHR teman-teman atau mine hauling rod-nya menggunakan drone fotogrametri, pakai lidar, ya, sehingga kita bisa mengakomodir analisis secara kinematika. Nah, jadi service kami juga selain project, itu juga training provider dan juga reseller untuk software ya. Dan ini adalah project-project yang kami lakukan. Dan ini adalah beberapa klien kita, dan banyak klien kita sudah baik dari nikel, emas, maupun tambang batu bara. Dan kita sudah dipercaya oleh lebih dari 50 perusahaan tambang, ya, perusahaan-perusahaan besar, banyak lainnya, dan insya Allah bisa membantu teman-teman secara baik dalam memanajemen risiko geoteknik tambangnya. Oke, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Yola ya. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Gilang untuk sharing-nya hari ini. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita lakukan sesi pertanyaannya. Kita akan menampung 5 pertanyaan nih. Untuk dari Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau juga bisa input pertanyaannya melalui kolom chat. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Izin Pak. Oke, silakan Geraldo Putra. Bagaimana pertanyaannya? Ya, izin Pak. Perkenalkan nama saya Geraldo. Ya, saya dari Lampung Pak. Tepatnya saya ya. Bisa diulangi? Ya, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan Pak, saya Geraldo. Saya selaku mahasiswa Pak dari Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera Pak. Saya tertarik dari yang Bapak bilang tadi itu bahwasannya kalau di bagian saprolit, limonit ataupun bedrock itu berbeda dalam uji metodenya gitu Pak. Seperti yang tadi Bapak bilang kan RMR atau UCS berbeda-beda gitu setiap lapisannya. Nah, kalau dari pengalaman Bapak sendiri itu untuk saprolit itu apa, metodenya apa, untuk untuk limonit itu apa, untuk bedrock itu apa Pak? Itu sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas Geraldo. Ya, jadi pada dasarnya kalau misalnya kita mau detail ya banyak, tapi kalau mau simple kita bagi aja jadi 3 zona ya, yaitu zona residual soil, zona saprolit, sama zona bedrocknya. Nah, kalau kita bicara residual soil sesuai dengan namanya, dia sudah soil-like ya, jadi sudah tanah, dan itu bisa menggunakan USCS untuk klasifikasinya. Dan tentunya yang paling penting adalah kalau misalnya harus uji lab, itu paling penting banget harus ada yang namanya uji lab particle size distribution. Karena kita pengen tahu penyebaran dominan dari si residual soilnya ini. Karena pada beberapa kondisi itu tadi akan ada zona-zona di residual soil yang mungkin kebanyakan ukuran partikelnya lempungan ataupun pasiran. Dan itu nanti akan mendefine judgment kita terhadap penggunaan kohesi maupun nilai geser dalamnya. Simpelnya itu. Kemudian kalau untuk di zona saprolit, ini zona transisinya nih. Atau bedrock dulu deh. Bedrock yang gampang juga. Kalau bedrock kan jelas ya, batuan ya. Jadi kalau di bedrock, kalau misalnya kita ngebor sampai bedrock, nah itu masih bisa kita gunakan klasifikasi massa batuan seperti RMR, ataupun RQD, ataupun GST. Pokoknya semua jenis klasifikasi massa batuan masih memungkinkan kita gunakan. Gitu. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya berkesempatan untuk ngambil data bor sampai ke bedrock, karena itu sesuatu yang bisa dibilang cukup jarang ya, perusahaan klien itu bedrocknya sampai diterusin sampai at least 5 meter apa 10 meter gitu, tentunya jarang ya. Kadang udah ketemu bedrock 1 meter 2 meter udah di stop gitu. Tapi kalau misalnya berkesempatan punya data bedrock yang banyak, jangan lupa untuk mengambil informasi dari bidang diskontinitasnya atau struktur geologinya atau rekahannya, yaitu informasi seperti persistensinya apabila memungkinkan, kemudian deep dan deep direction ya, itu paling penting, orientationnya, sama roughness-nya.
Upeku Nah, itu. itu yang paling penting. Kemudian kalau di saprolit, nah Upeku. saprolit nih yang paling Oh ini menantang. tahu. Jadi Astagfirullahaladzim. saprolit Iya sendiri tadi. adalah Ini area mama. transisinya. Masa mama tahu sih. Kita Jadi pada dipanggil tadi. beberapa kondisi dia akan dominan tanahnya, tapi dia juga masih ada boulder-boulder atau core stone hasil dari pelapukan si bedrocknya. Nah, kalau di saprolit itu kembali lagi sistem klasifikasi massa batuan dan USCS itu hampir tidak bisa diterapkan karena kembali lagi karena kita ngebor batu nih. Kalau dalam core pengeboran mungkin yang kelihatan kayak batu. Oh, ini batu. Bisa kita gunain klasifikasi massa batuan apa gitu. Tapi ternyata yang kita bor itu cuma ngambil bagian boulder doang misalnya. Yang mungkin karena saking besarnya kelihatan kayak itu area zona batuan di situ. Nah, oleh karena itu kita harus lihat juga nih ketika sudah sampai zona saprolit, deskripsi dari ketebalan masing-masing zona soilnya dengan zona core stone-nya itu harus jelas. Kemudian apabila memungkinkan kita ambil particle size distribution karena nanti penentuan utamanya adalah dari seberapa persentase core stone yang ada gitu, dari seberapa besar atau seberapa banyak persentase core stone yang ada di situ. Kalau core stone-nya banyak, ya kohesinya relatif akan rendah, tapi sudut geser dalamnya relatif tinggi. Seperti itu. Kalau core stone-nya sedikit atau kurang dari 30% dari total ketebalan subsolidnya, kohesinya relatif cukup tinggi, sudut geser dalamnya relatif normal, bukan rendah ya, tapi normal. Subsolid itu relatif sudut geser dalamnya normal, nggak rendah dia, normal ke atas seperti itu. Selanjutnya apalagi ya? Dan ini keberadaan posisi dari core stone itu nanti akan bisa memprediksi tipe longsorannya. Nah, ini ya itu detail banget. Nanti ada satu klasifikasi di mana kalau misalnya ada dua boulder berada di tengah-tengahnya ada soil, ada yang soil terus di atas bawahnya ada boulder. Nah, itu bisa membentuk zona lemah. Kemudian bouldernya sendiri kalau misalnya dia udah relatif lemah itu bisa pecah dan akhirnya membentuk zona shear zone-nya di situ macam-macam lah bentuknya. Jadi itu sih Mas, kurang lebih semoga cukup menjawab ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk Pak Aldo, Pak Parsetio, bisa di-unmute untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Pak. Pertama terkait dari penjelasan Bapak tadi saya tertarik mengenai kriteria keruntuhan yang Bapak bilang terkait dari anisotropik di tambang nikel laterite ini. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana cara kita adjustment bahwa hal tersebut atau domain dari lereng tersebut memiliki kriteria keruntuhannya anisotropik Pak? Atau mungkin ada kriteria keruntuhan lain gitu. Itu pertama Pak. Kedua, melanjutkan pertanyaan Geraldo tadi mengenai klasifikasi tadi. Nah, kalau misalkan menentukan klasifikasi massa batuan tersebut, nantinya kalau itu kan Bapak bilang dibagi menjadi berapa domain, ini misalkan saprolit, limonit gitu. Nah, berbeda-beda itu cara ngukur klasifikasi massa batuannya. Itu nanti untuk secara globalnya memodelkannya overall slope-nya bagaimana gitu Pak, maksud saya. Nah, mungkin cukup itu dulu Pak. Ya, makasih Mas Aldo. Nah, pertanyaan menarik nih. Jadi untuk justifikasi apakah kita beneran pakai anisotropik atau enggak, itu sebenarnya bisa dilihat dari jenis bedrocknya dulu. Nah, jadi kalau misalnya bedrocknya adalah tipe-tipe bedrock yang memang masif, struktur geologinya atau rekahannya atau diskontinuitasnya itu minimal ya, atau misalnya yang jarang, ya kita bisa beranggapan bahwa kita nggak perlu menggunakan anisotropik di situ. Tapi kalau dari bedrocknya itu sangat dense sekali untuk diskontinuitasnya, nah itu udah pasti di bagian atasnya, di saprolit ya, saprok residual soilnya itu pasti si bidang-bidang diskontinuitasnya ini sudah mengalami pelapukan
Oleh karena itu disarankannya itu menggunakan anisotropik di situ. Dan untuk memodelkan anisotropiknya sendiri itu juga cukup mudah sebenarnya. Kita tinggal ambil data-data orientasi dari si bedrocknya tersebut. Kita ambil data orientasi deep dan deep direction-nya, tentukan jumlah join set-nya, kemudian tentukan mean dari deep dan deep direction masing-masing join set, kemudian bisa dimasukin ke software seperti Slide Tree ataupun Slide 2, ya, menggunakan anisotropic material segala macam, itu kita bisa masukin tuh. Jadi misalnya di dalam saprolid itu ada 3 join set, di bedrocknya ada 3 join set. Maka nanti di saprolid, walaupun kita dalam data pengeborannya tidak ada, kelihatan adanya joinnya, kita bisa estimasikan bahwa di saprolid tetap ada 3 join set dengan cara menginput 3 join set tersebut di dalam slide 2 atau slide 3 dan menginput mean dari deep maupun deep direction dari masing-masing join set serta nilai kohesi maupun surut geser dalam dari masing-masing join set di zona saprolid tersebut. Kemudian ketika nanti sudah masuk di residual soil, apakah masih perlu? Boleh diperlukan juga itu. Karena justru banyak bidangnya yang sudah hilang banget itu di residual soil, tapi fungsinya dia, garisnya itu masih ada sebenarnya. Jadi itu juga bisa dimasukkan ke dalam residual soilnya, dan kalau misalnya nggak ada data roughness segala macam ya, kita bisa asumsikan strut geser sama kohesinya jadi lebih rendah. Strut geser dalam jadi lebih rendah, kohesinya mungkin jadi rendah juga dia modelnya. Jadi itu bisa dimodelkan. Jadi justifikasinya adalah dinilai dari bedrocknya. Ya, jadi ya harusnya nggak mungkin teman-teman nggak punya informasi bedrocknya, pasti ada. Baik itu dari pengeboran, dari tambang yang sudah tergali, ataupun dari singkapan yang ada, atau bahkan dari jalan haulingnya. Ya kan, saya baru kemarin juga datang ke sebuah tambang nikel laterite di Kolaka juga. Ya tambangnya sih kelihatan soil-like semua gitu, aman-aman aja. Tapi ketika masuk jalan haulingnya, wow, sepanjang jalan haulingnya hancur semua batuannya, potensi rockfall semua. Nah itu dari situ kita bisa dapat informasinya, karena pasti tidak akan jauh berbeda dari situ. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana prosesnya untuk desain lerengnya ketika setiap zona ini itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam penentuan klasifikasinya. Nah, tentu memang proses desain lereng tambang nikel itu nggak semudah teman-teman ngedesain overall slope terus menggunakan satu kriteria yang sama ya. Itu sering banget saya temui di laporan-laporan, laporan-laporan konsultan lokal yang ada di sana, yang perusahaan datang ke saya untuk peer review misalnya. Enggak, jadi masing-masing zona itu secara drastis dan kontras akan memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga penggunaan atau pendekatan geoteknya itu juga akan berbeda. Sehingga dalam pembuatan proses desain lereng tambang, kita harus hitung per zonanya dulu. Jadi di zona bedrock, saprolid kah, saprok, limonit segala macam itu seperti apa? Kita dapetin dulu nih. Satu zona ini ya itu akan mampu bertahan secara optimal di geometri lereng seperti apa. Tentu dibarengi dengan metode limit equilibrium, metode finite element, dan yang paling penting jangan lupa untuk probabilistic analysis. Probabilistik itu penting dan wajib banget di tambang nikel laterite. Kenapa? Karena itu tadi, dia irregular bentuk batasnya. Kedua, dalam satu zona itu nilai propertinya secara kontras berbeda-beda, tingkat kepadatan atau density-nya juga berbeda-beda, karena kan kita bicara pelapukan, bukan sedimentasi. Kalau sedimentasi dalam satu lapisan mungkin bisa kita asumsikan sama karakternya, bisa jadi gitu kan. Tapi kalau di nikel laterite enggak. Walaupun dia tidak ada kemiringan atau tidak ada deep segala macam dan relatif mungkin horizontal semua, itu tadi dia akan punya nilai properti berbeda-beda, sehingga penting banget buat analisa probabilitas. Analisa probabilitas nanti akan membantu kita dalam mengakomodir semua kemungkinan ketidakpastian atau uncertainty dari nilai properti untuk dihitung berapakah probabilitas longsoran yang mungkin bisa terjadi pada desain kita. Maksimal untuk overall slope itu 5%. Maksimal per zona, menurut saya itu maksimal paling aman 10-15%. Ketika semua zona sudah dapat geometri lerengnya yang memenuhi semua kriteria tersebut, baru kita kumpulkan atau kita gabungkan dengan menjadi beberapa bands, dan baru ke tahap overall slope-nya. Seperti itu. Jadi gitu ya, Pak. Semoga cukup menjawab. Ada tambahan, Pak Aldo?
Ada Masih Pak. angkat tangan? Ya, Ini gimana? apa mengenai spasi di geotek, apakah itu sama dengan spasi yang sering dilakukan di eksplorasi gitu Pak, mengacu pada yang itu, SNI gitu Pak? Kayak atau ada treatment tersendiri Pak, cara kita ngebuat spasi analisis probabilistik di geoteknik Pak? Ya, idealnya sih harusnya sama idealnya. Tapi kan karena keterbatasan budget ya, dan pada dasarnya geotek juga bukan sesuatu yang nilainya ekonomis kayak eksplorasi tentunya. Jadi idealnya sama, bahkan idealnya adalah saat eksplorasi itu sambil ngambil data geoteknik. Itu yang paling ideal. Tapi kalau umumnya eksplorasi dulu terus geoteknya kelupaan baru nyusul, ya mau nggak mau akhirnya kita hanya dapat jatah. Syukur-syukur bisa 5 titik Banyak atau bahkan amat 10 titik. colokan di Saya sini. Nicolatrit paling banyak 15 titik. Ranjangnya komputer Ini di banyak situ. yang minta kadang 3 titik, 5 titik. Nggak ada subkon yang mau nerima kan minimal 1000 sampai 2000 meter ngebornya. Jadi itu kesulitannya. Sehingga kita harus benar-benar ini nih, benar-benar apa namanya, benar-benar hati-hati. Nah, kalau misalnya kasusnya begitu gimana caranya? Eksplorasi kan tentunya padat banget dan sudah punya datanya, maka kita bisa tentukan titik-titik dari geoteknya untuk ngebor misalnya atau spasinya itu menggunakan model geologi yang sudah ada. Itu dari model geologi kita bisa lihat area-area mana saja yang relatif krusial. Contoh misalnya area-area yang dekat dengan sungai, kemudian area-area yang kelihatan irregularitasnya paling jomplang dibandingkan yang lainnya seperti itulah. Cukup banyak sih ininya judgement-nya. Tapi intinya dari model geologi kita bisa bisa ngebantu untuk menentukan spasi dari titik ngebornya. Kalau terkait probabilistik, mungkin lebih ke arah kayak apa namanya samplingnya, jumlah samplingnya misalnya. Kembali lagi idealnya adalah semakin banyak semakin bagus gitu. Tapi pada dasarnya untuk mendapatkan sampel yang bagus di dalam tambang nikel pun juga memang cukup sulit ya. Kalau misalnya nggak dibarengi dengan budget yang baik gitu. Tapi pada dasarnya semakin banyak, at least minimal 30, 50, atau bahkan bisa 100 sampel itu lebih bagus. Sehingga kita bisa hitung probabilitasnya menggunakan at least minimal 100.000 trial untuk overall slope-nya. Seperti itu, Pak. Semoga cukup menjawab. Oke. Untuk Oke Pak Aldo, Pak, makasih Pak. Mungkin terakhir Pak ya, apa biasanya klasifikasi yang di nikel laterite ini masa batuannya RMR, RKD atau gimana Pak? Apa aja yang bisa sering dipakai? Ya, pertama harus paham dulu limitasi dan kapan bisa menggunakan RMR, GC, atau RQD. Itu dulu. Jadi kalau misalnya kita ketemu material yang pada dasarnya bisa digunakan ketiganya, kita gunakan ketiganya. Tapi kalau kita ketemu material yang mungkin masih apa ya, bisa dibilang syukur-syukur minimal GSI aja atau RQD bisa diterapin, GSI ya pakai itu aja gitu. Karena kalau kita bicara RMR kan berarti kita harus ketemu satu data yang komplit tuh. Kita ketemu area yang lebih panjangnya lebih dari 1 sampai 2 meter, kemudian apa batuannya pure batuan, tidak ada tiba-tiba ada soilnya dan segala macamnya kayak di saprolitol. Nah, itu bisa pakai RMR dan lain sebagainya gitu. Cuma memang kembali lagi kekurangannya kalau ketika udah ketemu bedrock kan ini ya di-cut ya karena sudah ketemu bedrock. Jadi itu aja sih kekurangannya. Kalau misalnya memang memungkinkan digunakan semuanya, gunakan semuanya. GSI, RQD, sama RMR itu boleh banget digunakan semuanya. Yang penting jangan sampai terjadi keributan di lapangan, karena biasanya kan kru-kru bor itu kan hitungannya meteran ya. Sehingga kalau misalnya harus menunggu kita deskripsi terlalu lama, mereka marah dan ribut gitu. Biasanya kadang kayak gitu kesulitannya. Jadi pastikan kalau misalnya mau ngebor geotek, itu jangan pakai meteran hitungannya mereka, tapi harian lah, atau misalnya ya harian sih yang paling bagus. Karena kalau harian kan berarti semakin lama semakin senang mereka. Gitu sih. Thank you, Mas. Makasih Pak. thank you Mas Gilang untuk jawabannya. Mungkin untuk sesi Q&A hari ini kita cukupi saja karena mengingat sudah mendekati waktu untuk berbuka. Mungkin terima kasih untuk Mas Gilang karena atas materi training hari ini sangat-sangat insightful sekali ya. Jadi untuk